Shalom, Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah program yang kembali lagi mengingatkan kita bahwa Ia adalah Tuhan yang memimpin kehidupan umat-Nya melalui kebenaran firman Tuhan. Yang hari ini kita akan sama-sama baca, gumulkan, dan terus kita lakukan melalui kehidupan kita hari-hari dari surat Filipi pasalnya yang pertama ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara, sekali waktu saya mendengar percakapan dari 3 pasang orang tua yang sedang mempercakapkan apa yang menjadi harapan dari mereka terhadap anak-anak mereka. Pasangan orang tua yang pertama berkata, saya gak kepengen anak saya macam-macam, cukup dia menjadi sama seperti saya, seorang pengusaha yang sukses. Orang tua yang kedua berkata atau memberikan respon dengan berkata, saya juga tidak pengen anak saya macam-macam, yang penting dia bisa menjadi orang yang mandiri dan membesarkan keluarganya sendiri. Saudara, selang beberapa waktu kemudian pasangan yang ketiga tiba-tiba berkata, saya lebih gak kepengen macem-macem. Saya cuman pengen anak saya menjadi seperti Yesus. To be like Jesus. Saudara, kurang lebih inilah yang menjadi kerinduan dari Rasul Paulus ketika dia menuliskan doanya kepada jemaat di Filipi dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Ketika dia memulai doa dengan ucapan syukur, dari ayat 3 sampai ayat 8, maka di ayat 9 dia mengajukan permohonannya kepada Allah untuk jemaat di Filipi. Cuman satu kerinduannya, supaya mereka memiliki kasih yang melimpah. Saudara, kata kasih di dalam bagian ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus di dalam pikirannya sedang mengingat akan apa yang menjadi karakter Allah yang ditujukan atau ditunjukkan dalam karya Kristus di atas kayu salib. Kasih yang menjadi karakter Allah yang juga menjadi dasar bagi Allah untuk melakukan berbagai macam tindakan terhadap umatnya, termasuk di dalam kesabarannya dan kebaikannya. Sebuah kasih yang jika bisa digambarkan adalah kasih yang mencapai klimaksnya melalui karya Kristus yang rela mati bukan untuk orang-orang benar, namun untuk orang-orang berdosa. Seperti yang ia catat di dalam surat Roma, pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-8. Ketika Kristus mati, ketika kita masih berdosa. Saudara, inilah yang menjadi kerinduan dari Rasul Paulus bagi jemaat di Filipi. Supaya kasih mereka melimpah di dalam pengetahuan yang benar dan juga segala macam pengertian. Saudara, Rasul Paulus menginginkan berdasarkan kasih inilah jemaat di Filipi mempunyai peningkatan di dalam pengetahuan mereka, di dalam pengalaman mereka, di dalam relasi mereka dengan Tuhan. Dan juga mereka semakin mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan gak berhenti di situ, tetapi pengertian yang benar berbicara bagaimana pengetahuan ini bukan hanya teori, tetapi mendorong mereka untuk menerapkannya di dalam kehidupan mereka hari demi hari. Tujuannya cuma 2 yang tercatat dalam ayat 10. Tujuan jangka dekat dan jangka panjang. Jangka dekat adalah supaya jemaat di Filipi bisa memilih apa yang benar, apa yang baik. Kalau bahasa Inggris, what is best, apa yang terbaik. Namun pengertian sebenarnya adalah apa yang benar-benar esensi, yang benar-benar penting. Bukan cuman berdasarkan apa yang menjadi kesukaan atau ketidaksukaan kita. Sesuatu yang benar-benar ultimate harus kita pikirkan. Tujuan jangka panjangnya yang kedua adalah supaya mereka berdasarkan pilihan itu
Mereka didapatkan sebagai orang yang suci dan tak bercela. Seorang jemaat yang sungguh-sungguh melakukannya dan bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kapan? Pada waktu Kristus datang kembali kedua kali sebagai seorang hakim. Kerinduan Rasul Paulus hanya supaya mereka, jemaat Filipi, melakukan semuanya dengan kasih yang tulus. Sehingga di ayat ke-11 dia menutup bagian ini dengan mengatakan, sehingga mereka bisa menghasilkan buah kebenaran yang dikerjakan Kristus dan membawa kemuliaan dan pujian hanya bagi Tuhan saja. Buah kebenaran berbicara tentang sesuatu yang benar, bukan karena aturan saja, tetapi karena ada kelahiran baru di dalam hati mereka, sehingga mereka melakukannya dengan kasih yang pernah mereka alami melalui karya Kristus dalam hidup mereka. Saudara, kerinduan Paulus inilah yang kalau mau kita sama-sama lihat pernah ada di dalam sekitar tahun 90-an sebuah gerakan yang menamakannya adalah What Would Jesus Do? Sebuah movement atau sebuah gerakan yang punya kerinduan kalau Tuhan Yesus ada di dalam dunia, berhadapan dengan posisi atau situasi-situasi terkini di dalam dunia, apa yang kira-kira akan Tuhan Yesus lakukan. Ini sebuah gerakan yang cukup populer di tahun 90-an. Namun seharusnya movement ini juga menjadi kerinduan kita, yang adalah orang-orang percaya yang sudah mengalami kasih Yesus itu. Sebuah kerinduan yang harusnya juga kalau mau dikatakan kita bisa bawa kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, berikanku hati seperti hatimu. Berikanku tangan seperti tanganmu. Berikanku mata seperti matamu. Berikanku kaki seperti kakimu. Sehingga di dalam segala sesuatu Tuhan Yesus dimuliakan. Di dalam segala sesuatu Tuhan Yesus mendapat pujian. Saudara, ini tidak mudah. Namun mari kita memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Mari kita memohon Tuhan yang menuntun hidup kita adalah Tuhan yang memampukan kita untuk bukan hanya tahu kehendaknya, tetapi juga melakukan kehendaknya dalam hidup kita hari demi hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami saat ini mau sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kami menyadari kami adalah orang-orang yang lemah. Namun kami ingin menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Kami ingin melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mau berjalan di tempat yang seharusnya. Tuhan, tolong kami. Di dalam segala pergumulan kami boleh menjadi pengikut Kristus yang terus diubahkan menjadi semakin seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.